Selamat pagi, Mbak Leli. Selamat pagi. Iya. Kabarnya bagaimana pagi hari ini, sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Oke, akhir pekannya di rumah saja atau bagaimana nih? Ada planning untuk Enggak, jalan-jalan ini ke tempat kebetulan kita wisata? lagi di Kupang nih, Oh jadi iya. sekalian mau kasih tahu ke teman-teman ada Exotic Tenun Fest. Mhm, Kita kerjasama dengan Bank Indonesia, kemudian dengan teman-teman di Kupang dan stakeholder yang lain ya, mhm. lagi pameran tentang bagaimana ngebawa tenun itu menjadi ke dalam urban life kayak gitu. Jadi boleh Mmm, mampir ke Lipo kalau yang lagi ada di Kupang. oke. Ini kegiatannya, mulai hari ini? Berakhirnya sampai Dari kapan? kemarin. Oh, dari Jadi kemarin kemarin. dibuka oleh Pak Gub, Mhm, kemudian sampai tanggal 14 bakal ada 23 UMKM ya, mhm, gabung sih ada yang fashion dan kita juga ada beberapa UMKM kopi dan mhm. beberapa UMKM yang produk-produk yang memang kita sudah gabung kolaborasikan selama ini. Oke deh, sukses ya untuk giatnya di sana. Terima kasih. Oke, baik Mbak Sana, ini kita balik ke topik kita ya, di mana Mm-mm. BPO BLF ini dorong destinasi Wirebo ya, ini menjadi destinasi wisata kelas dunia. Apa saja nih upaya yang sudah dilakukan maupun yang akan direncanakan untuk menjadikan Wirebo ini menjadi destinasi wisata kelas dunia? Silakan Mbak Sana. Iya, oke. Werebo ini kan Mhm, sebenarnya sudah sangat terkenal ya dan salah satu ikon yang juga dicari mhm, baik oleh Wishlus maupun Wisman. Kalau mhm, kita bawa ke travel mart di luar negeri, orang pun juga udah mulai menanyakan Werebo itu di mana seperti apa. Nah, dan ini sangat menarik karena dia betul kampung wisata gitu ya. Jadi mhm, bukan hanya desa wisatanya, tapi istilahnya perjalanan menuju ke sana itu bagian dari atraksinya juga. Nah, mmm, sehingga kita juga melihat kemarin tahun lalu ya kami bersama-sama dengan Mas Menteri ke sana juga. mhm, Kebetulan Wairebo adalah salah satu juga pemenang ADWI 2021 dan setelah itu memang kita berencana untuk upgrade lagi mhm, tata kelola termasuk pariwisataannya sehingga si Wairebo ini menjadi destinasi yang tetap menarik gitu ya. mhm, Meskipun demandnya sangat tinggi seperti itu. mhm, Nah, mhm, berbicara tentang pengelolaan destinasi kelas dunia tadi, tentunya kan dimulai dari bagaimana mendesain experience wisatawan ya. Kalau selama ini kita lihat, mhm, tadi saya sampaikan bahwa wisatawan itu sangat tertarik dari atraksi dia menuju ke sananya. Trekkingnya itu bagian dari experience yang orang-orang memang cari. Kemudian mhm, kedua tentang kopinya, ketiga tentang nginep bersama masyarakat di sana. Jadi memang walaupun sangat menarik mmm. karena ketika kita datang, kita wajib masuk ke rumah gendang dulu, kemudian baru bisa masuk dan keliling ke area Wairebo itu sendiri. Nah, Mmm, memang yang kita perhatikan juga, Wairebo ini kan juga destinasi yang sebenarnya punya daya dukung daya tampung juga ya. Jadi bagaimana kita mengatur dia tetap kapasitasnya cukup menarik dan tetap nyaman buat wisatawan berkunjung. Dan juga di sana toiletnya juga cukup sangat representatif ya. Sekarang bahkan sudah ada mhm, beberapa wisatawan yang bawain toilet duduk gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin berwisata ke Werebo harusnya sudah mulai terfasilitasi dengan cukup nyaman gitu untuk ada di sana. Terlepas mhm, dari keunikan dan authenticity dari si kampung Werebonya itu sendiri gitu. mhm. Oke, jadi ini kampung wisata ya yang kemudian, jalan menuju ke tempat wisata ini juga butuhkan, ini ya, artinya bahwa trekkingnya ini yang sangat luar biasa ya yang membuat para, turis ya, para, Mm-mm. pengunjung dari mancanegara ini, kemudian benar-benar merasa nyaman dan juga, eee betah ya untuk, nginap di sana. Ini tadi disampaikan bahwa nginap bersama masyarakat. Apakah memang, Iya betul, di karena rumah-rumah memang warga disiapkan seperti itu, Mbak Sana? tidak, kalau kita memang ke Werebo memang kita ada Mhm, satu rumah, 2 malah sekarang ya, mhm. saya ada 2 rumah yang memang disiapkan untuk tamu. Jadi tamu itu Oh nginep iya. itu rame-rame di dalam Oh. rumah adat Werebonya itu sendiri gitu. Nah, dan Mmm. yang menarik juga kita bisa langsung lihat bagaimana mama-mama di sana juga ketika masak makanan segala macam mereka pakai dapur dan masih pakai tungku dan segala macam kita bisa lihat itu semuanya dan mungkin experience live in ini yang sangat dicari juga dan berkesan gitu. Meskipun Mhm, nginepnya cuma mhm. semalam misalnya, tapi karena kebersamaannya tadi itu, terus kemudian kan di sana nggak ada sinyal. Nah ini salah satu juga yang bagus nih karena Mhm. membuat orang-orang jadi connected lagi gitu kan, nggak sibuk Iya. sama handphonenya masing-masing, tapi mereka Mhm. sibuk ngobrol dan kenalan dan cerita. Jadi itu juga jadi satu kesatuan experience yang memang dicari orang-orang ketika berkunjung ke Werebo. Mhm,
Jadi benar-benar kembali ke alam, kembali ke, kebiasaan-kebiasaan zaman dulu Heeh. begitu ya? Oke. Mhm mhm. Jadi, ini memang, sudah di ini ya, di apa namanya, sudah disiapkan seperti itu dan harus mempertahankan seperti itu, Mbak Sana, supaya dia berbeda dari, tempat-tempat lain begitu atau seperti apa nih? Iya, kalau kita lihat kan, kembali lagi bagaimana ketika wearable ini semakin dikenal, pasti kan semakin banyak, yang mau datang ke sana. Heeh. Nah, kemudian, kita kan mesti menjaga ya bahwa kualitas, experience yang dialami oleh setiap wisatawan ke sana itu adalah minimal sama lah atau jadi kayak jaminan mutu gitu ya istilahnya. Mhm. Eee, dan kita melihat dengan demand yang tinggi, kemudian kita melihat bahwa ada keterkendala juga misalkan, bagaimana kita mengatur visitor manajemen ke sananya, kemudian Mhm. bagaimana, tidak hanya di wearable tapi perjalanan menuju si ya, apa namanya, Denge dan Dintornya itu ya yang di Mhm. kakinya wearable, itu kan juga kita masih pikirin accessibility-nya kan. Kalau misalkan dari Labuan Bajo gimana, kalau dari Ruteng kayak gimana, rest area Mhm. ini seperti apa. Jadi, sehingga per pergi ke sana itu istilahnya, apa ya, benar-benar cukup nyaman lah untuk si wisatawan dan Mhm. semakin banyak mereka berhenti-berhenti pasti lebih banyak belanja kan. Nah, ini kita juga coba dorong. Oh Selain iya. itu juga selama Mhm. ini kan, semuanya hanya terpusat di dalam di dalam pusat si wearable-nya aja, aktivitas semua segala macamnya kan. Nah, Mhm. sementara sepanjang perjalanan itu, kalau yang saya lihat kita butuh rest area, kemudian tempat untuk ganti baju, segala macam, tempat Mhm. makan dan segala macamnya. Nah, ini yang kita bilang bahwa mendesain, daya tarik satu si wearable bisa berdampak ke aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya gitu dan itu mesti disiapkan. Sehingga penataan wearable bukan di kampung wearable yang ditata tapi menuju ke sana ring 2, ring 3, ring 4-nya inilah yang kita lagi coba desain Mhm. sehingga memudahkan untuk wisatawan datang ke sana. Oke, jadi penasaran nih seperti apa sih sebenarnya perjalanan menuju ke, Wirebo ini ya? Tadi, disampaikan bahwa biar menjadi unforgettable experience begitu ya, pengalaman yang tidak Mhm pernah mhm. bisa dilupakan. Ini buat, pendengar RRI yang ingin ke sana dan belum pernah ke sana mungkin bisa gambarkan nih Mbak Sana bagaimana sih, perjalanan menuju ke Wirebo ini sendiri? Oke, kalau misalkan kita ambil Mhm. dari Labuan Bajo ya, kalau dulu kan Mhm. butuh 7 jam tuh untuk nyampe ke Dengi atau Mhm. Dintornya gitu ya, untuk sebelum dia naik ke atas. Tapi sekarang dengan jalan akses yang baru dari Mhm. Lembur ke arah selatan gitu, kita bisa lebih cepat dari itu. Mmm. Ada opsi lain juga adalah dari Ruteng. Nah, prinsipnya adalah, menuju ke namanya di bawah itu adalah Kampung Dintor, itu tempat terakhir yang ada sinyalnya. Kemudian Mhm. biasanya orang-orang base camp-nya di situ ya. Ada beberapa homestay yang bisa dicobain juga dan pemandangannya sangat bagus karena ada Pulau Molas di situ, bisa kelihatan langsung di pinggir pantai. Nah, Mhm. kemudian baru, paginya biasanya orang-orang jalan ke atas ke titik pos 1. Nah, di pos 1 ini mesti lapor dulu, kasih tahu tuh ke Mhm. teman-teman bahwa kita mau naik ke atas segala macam. Karena di sana Mhm. untuk trekking ke atas itu kita pakai guide lokal. Nah, guide lokalnya Oh. ini yang akan nemenin kita. Kemudian kita mulai tuh trekking. Nah, jalur trekkingnya itu 4,8 kilometer dan nanjak terus gitu ya. Jadi, Mhm. sampai di atas, sampai di titik, terakhir baru dia turun pas mau masuk ke kampungnya. Jadi, sepanjang perjalanan itu yang menyenangkan adalah karena setiap trekking itu kan dia semakin tinggi. Nah, semakin tinggi itu Oh. semakin dingin, jadi sejuk. Kadang-kadang Oke. kabutnya lewat dan sebagainya. Kita berjalan menyusuri, apa namanya, jurang-jurang gitu. Jadi, pasti sangat excited lah ya ketika naik. Nah, Mhm. kemudian, sampai di atas, tadi saya bilang ya, sebelum kita masuk ke dalam kampung, kita tunggu ada satu spot untuk kita nunggu dan kita pukul kentongan dulu, memberikan kabar ke warga bahwa ada tamu nih. Mereka akan Oh. siap-siap sambut. Iya, mereka akan siap-siap sambut di baru Mhm. gendangnya. Setelah itu baru kita turun ke bawah dan Mhm. disambut di sana dengan upacara adat untuk disampaikan, selamat datang dan segala macam, baru kemudian ditunjukkan, disambut oleh masyarakat dan Mhm. silakan beraktivitas, tunjukkan tempat tinggal segala macam. Jadi biasanya Mmm. orang-orang, apa istilahnya ya, nginep minimal semalam gitu ya, datang ke sana untuk mendapatkan experience itu. Nah, kemudian pagi-pagi mereka, di sana itu biayanya include juga dengan makan dan segala macam. Jadi udah nggak usah bawa apa-apa, memang bawa diri aja gitu ya. Sama bawa Mhm. uang yang banyak buat Mhm. belanja tenun-tenun yang bagus, Oh kopi-kopi yang iya. enak gitu ya. Mhm. Dan, bisa ngobrol-ngobrol sama warga. Jadi, saya pikir itu sih yang, berkesan ya dari Werebo dan pagi-pagi bisa ngeliat teman-teman lagi pada jemur kopi, kemudian anak kecil main dan segala macam. Jadi, itu
sangat menarik. Belum lagi viewpoint-nya ya, yang kita tahu kalau orang suka ngambil foto pasti dari atas ngelihat rumah-rumah adatnya dan lain-lainnya. Dan Mhm. posisi di lembah ini memang dingin, jadi istilahnya airnya juga dingin banget, segar banget. Jadi buat teman-teman yang mau ke Werebo itu eh, meskipun enak nggak mandi ya, mendingan mandi deh, cobain airnya segar banget gitu ya, langsung dari sumbernya gitu. Oh, begitu. Makin dingin kan kalau kalau harus menyentuh air di sana, udaranya aja sudah dingin apalagi Heeh, airnya ini ya. Tapi, bener. apa ya, menarik ya karena memang, suasana-suasana seperti ini nih jarang sekali didapat di zaman sekarang ya, di, saat ini seperti itu ya Mbak Sana. Jadi, kayaknya ini pas sekali bukan hanya untuk, wisatawan mancanegara tapi, yang, Mhm. wisatawan dalam negeri juga ini merindukan ya suasana-suasana seperti ini, back to nature begitu ya, di mana tidak ada Iya, back to sinyal. nature, tidak ada Mhm, sinyal, itu paling mhm, membantu sebenarnya ya, bahwa ketika iya, disconnected dari si sinyal-sinyal ini, sebenarnya mhm, kita lebih punya banyak waktu untuk iya, mengenal diri sendiri, mengenal orang mhm, lain, terus melihat banyak hal. Jadi mungkin di bagian itu yang paling berkesan akhirnya bahwa wah, mhm, punya sedikit jeda istirahat gitu ya sebelum mhm, diganggu mhm. lagi pas udah turun ke bawah gitu. Oke, sejauh ini Mbak Sana, bagaimana dengan, pendapat ya, apa yang disampaikan oleh pengunjung-pengunjung dalam hal ini, pengunjung dari, luar Indonesia begitu ya, mancanegara. Mereka ketika berada di Wairebo ini, apa yang mereka sampaikan, kepada Mbak Sana? Yang pernah Mbak Hmm. Sana dengar soal itu? Ya, jadi memang kan kalau kalau kita lihat dari luar maupun Mhm, dari Indonesia juga ya, selalu responnya adalah mereka selalu bercerita tentang experience mendakinya, kemudian worth it banget mmm, gitu ya, masuk ke dalam kampung yang istilahnya puas gitu ya, setelah mhm, mereka melakukan istilahnya kayak perjalanan yang penuh perjuangan gitu untuk ke atas. heeh, Nah, cuman memang kalau saya lihat yang perlu ditambahkan lagi itu adalah narasi dan menceritakan tentang apa sih tentang kebudayaan Manggarai ini misalkan. Jadi yang kayak gitu-gitu ya. Saya mmm, pikir karena mereka udah too excited dan tempatnya sangat menarik, akhirnya mungkin di sisi lain ada orang-orang yang misalnya 2 kali 3 kali datang, mereka pengen ngobrol dan pengen tahu lebih banyak tentang kebudayaan, kemudian tentang aktivitas sehari-hari dan segala macam. Jadi saya pikir mungkin kemarin juga kita lagi berpikir bagaimana mengembangkan narasi dan public speakingnya. Jadi semakin mhm, banyak yang disampaikan dan diceritakan. Namanya wisatawan itu kan suka diceritain ya Mbak ya. Nah kita iya, tuh mesti mhm, mesti rajin gitu. Jadi jangan biarin si wisatawan ini duduk bengong sendirian. Ceritain terus kita sampai dia oh mhm, ada ini, oh ada itu dan segala macamnya. Jadi setiap hal buat mereka sangat menarik. Tapi bisa akan lebih menarik lagi gitu ketika memang mhm, diceritakan lebih banyak dan berinteraksi lebih banyak. Kemudian juga mereka sih ya memang mereka datang ke situ sudah mengkondisikan diri ya untuk menyesuaikan dengan apa yang ada di sana gitu. Jadi mhm, nggak ada yang komplain atau gimana-gimana. Memang mereka mencari hal-hal yang seperti itu. Jadi saya pikir juga ini menjadi referensi dan pelajaran buat kita semua juga bahwa wisatawan itu tidak butuh sesuatu yang dipoles seperti yang mereka punya di negaranya mereka masing-masing gitu ya. Mereka mhm, pengen mengalami hal yang berbeda, berbeda, jadi di mhm, otentik aja, kasih tahu apa yang dilakukan, apa yang dimakan ya itu yang dimakan sama-sama, apa yang diminum itu disajikan sama-sama. Jadi mmm, semakin asli justru itu semakin menarik dan karena memang mereka datang itu untuk mempelajari kebudayaan ya, tidak hanya sekedar ingin mhm. datang ke tempat yang seperti mereka sudah punya di tempatnya masing-masing. Oke, berarti ini tidak perlu ya menyiapkan makanan ala-ala mereka begitu ya? Dan memang di sana makanannya enak loh Mbak. Jadi Oh iya? meskipun cuma nasi, Heeh. telur, sayur sama sambal kemiri, wah itu rebutan kita semua tuh kalau lagi di atas. Oh ya, ada sambal kemiri ya? Heeh. Wah itu enak banget. Itu enak banget. Cuma sedikit dan enak banget. Jadi Mhm. jangan lupa buat teman-teman semua ke Welbo, tagih sambal kemirinya itu enak banget. Oke deh, jadi ini, pada dasarnya, mereka begitu menikmati ya dan ketika sampai ke Werebo ini, terbayar begitu ya perjalanan yang, boleh dibilang ini Mm-mm. cukup melelahkan ya, tetapi terbayar dengan indah ketika sudah sampai di Werebo begitu ya Mbak Sana ya? Mm-mm. Mm-mm. Oke, Mm-mm. baik Mbak Sana, bagaimana nih kesiapan, masyarakat Werebo sendiri ya untuk, hal ini? Apakah sudah diberikan edukasi dan juga pembinaan pengembangan, untuk sektor pariwisata yang berkelas dunia ini, Mbak Sana? Ya kalau Werebo ini kan sebenarnya sudah panjang sekali ya perjalanannya Mhm, udah lama gitu istilahnya. Bahkan dari zaman dulu
baru diinisiasi gitu oleh teman-teman Indocon misalkan gitu ya. Jadi memang sudah dihitung daya tampung itu kayak maksimal 10.000. Sekarang aja di angka 8.000 nih sebelum pandemi Covid. Jadi memang sudah cenderung agak di ambang batas sebenarnya. Nah, jadi kalau masyarakatnya pun memang sudah sangat terpapar pariwisata sebenarnya seperti itu. Nah, tapi memang yang kita perlu tingkatkan lagi saat itu adalah tentang safety ya. Jadi bagaimana ketika terjadi kedaruratan ini kan namanya tetap wilayah yang adventure dan cukup ekstrim kan, trekking panjang segala macam kan. Rata-rata orang normal misalkan 2 jaman lah kalau mau trekking ke atas misalkan seperti itu. Nah, ini memang perlu disiapkan kalau misalkan terjadi kedaruratan itu seperti apa dan bagaimana. Terus kemudian mungkin perlu dibuat juga pos-pos jaga dengan radio sehingga kalau terjadi di suatu lokasi yang misalkan tidak ada sinyal atau apanya tetap bisa direspon dengan cepat. Nah, itu aja sih yang perlu dilengkapi lagi ya dari Werebo. Kalau dari sisi yang lain-lainnya SDM mungkin misalnya? juga regenerasi dari teman-teman yang di sana. Memang Werebo ini kan kalau dulu tuh tempatnya orang tua aja sama anak kecil banget gitu kan, tapi anak muda semua di bawah. Nah, saya sudah melihat pergeseran itu bahwa anak muda sekarang lebih milih tinggal di Werebo aja gitu. Jadi dengan lebih banyak anak mudanya, saya pikir lebih banyak hal yang bisa dikerjakan. Misalkan bisa ditambah lagi produk experience, misalkan wisata ke kebun kopinya, wisata ke air terjunnya, kemudian bikin tenunnya, apa dan segala macam yang bisa orang-orang ikutan nyobain juga kayak gitu. Jadi menambah aktivitas ketika ada di dalam Werebo-nya itu sendiri. Oke, jadi perlu ditambahkan sentuhan sedikit saja ini begitu ya Mbak Sana ya? Iya sih, tinggal udah siap banget sih sebenarnya. Oke, Malah kita keren. sebenarnya mau siapin mereka untuk didaftarin jadi UNWTO, desa UNWTO kayak gitu Oh iya. rencananya. Oke deh, keren-keren. Nah, ini bagaimana tanggapan dari pemerintah setempat ya, pemerintah daerah Manggarai untuk menjadikan destinasi wisata Werebo ini menjadi destinasi berkelas dunia begitu. Apa yang sudah dilakukan bersama dengan pemerintah daerah dan kemudian apa yang direncanakan Pemda bersama dengan BPOLF ini ya untuk menjadikan Werebo ini menjadi wisata yang berkelas dunia, Mbak Sana. Iya, pertama-tama adalah saya juga apresiasi banget memang dari Pemkab Manggarainya sendiri juga sangat responsif ya. Terus kemudian kita udah membuat desain bagaimana pengembangan Werebo itu berbasis kawasan. Jadi kawasan Werebo itu experience-nya akan nyambung dengan beberapa sekitar 8 desa kalau nggak salah di bawahnya itu ada kampung tenunnya, apanya dan segala macam. Nah, ini juga penting karena balik lagi kan kita kan ujung-ujungnya adalah menambah length of stay gitu ya. Iya. Ketika orang mau transit setelah dari Werebo dia kemana lagi dan kemana lagi kita masih desain semuanya. Nah, itu juga sudah masuk ke dalam perencanaan teman-teman pemerintah daerah. Lalu yang lainnya juga adalah kita kemarin sudah punya sekolah SMK pariwisata tuh di Satermese itu ya, yang juga akan menjadi tempatnya untuk menggodok sih ada SDM yang potensial untuk mensupport Werebo maupun destinasi lainnya di sekitar Werebo itu sendiri. Dan yang lebih penting lagi adalah tadi saya sudah sampaikan tentang membangun narasi ya. Saat ini pemerintah Kabupaten Manggarai pun juga sangat intens untuk mengumpulkan istilahnya atribut-atribut kebudayaan, kemudian cerita-ceritanya, sejarahnya seperti apa segala macam itu akan dirapikan semua. Kemudian ini akan dirangkai juga tentang bagaimana munculnya kerajaan Manggarai ada di Kampung Todo misalkan gitu kan, nanti ada lagi di mana Kampung Tenun seperti apa, motif segala macam. Dan nanti konten-konten ini akan menambah experience orang-orang ketika mau ke Werebo. Karena kembali lagi kan kalau orang sekarang browsing gitu ya tentang Werebo, yang muncul kan hanya foto-foto bagusnya, ya nggak sih? Tapi kayak cerita di baliknya itu apa, gimana, sampai begitu, Banyak kenapa yang belum suku tahu Manggarai ya. itu apa, bagaimana itu kan belum ada. Dan kita sudah berjalan ke arah yang benar gitu sekarang. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya memang wisata ini menjadi wisata makin tematik ya. Sekarang tematiknya adventure, trekking, nanti ada tematik budaya, tematik tenun, misalkan tematik kopi, itu akan bertemu bersama-sama di Werebo dengan jalur-jalur yang berbeda. Jadi segmen pasaran nanti akan berbeda-beda. Berarti sekarang yang lagi dipersiapkan itu adalah membangun wisata penyangga untuk Werebo begitu ya, dan juga membangun narasi-narasi yang seperti sudah Mbak Sana jelaskan tadi ya. Nah, ini kemudian apakah Werebo ini akan dijadikan wisata penyangga dari Labuan Bajo Komodo begitu? Kalau kita sih sekarang bentuknya bukan ngomongnya penyangga ya, tapi justru daya tarik utama. Kan kita kan punya peta
Flora Tama ini ada 35 daya tarik wisata yang Mhm. tersebar di 11 kabupaten. Nah, untuk Manggarai, Warebo ini salah satu yang menjadi daya tarik utama. Jadi justru dia menjadi crowd puller untuk wisatawan datang ke Manggarai, seperti itu. Nah, baru diteruskan ke yang lain. Jadi Labuan Bajo kan pintu gerbang nanti dia ada beberapa titik, dilempar lagi ke tetangga, dilempar lagi ke tetangganya, dan terus sampai 35 titik ini adalah benar-benar istilahnya merepresentasikan pariwisata terintegrasi tadi itu. Jadi bukan sebagai penyangga, tapi posisinya Wisata justru daya utama tarik ya? utama di Iya. Kabupaten Manggarai yang menjadi alasan untuk berkunjung berikutnya, kira-kira begitu. Oke deh. Jadi ini kalau misalnya sebagai daya tarik utama, berarti harus disiapkan wisata-wisata penyangga begitu? Atau seperti apa nih Mbak Sana? Betul, tadi kan saya sampaikan. Jadi Aha. Wairebo ini dia adalah mendukung 8 desa di bawahnya gitu Oh kira-kira. Jadi dalam bentuk kawasan. Ada mhm. Kampung Cibal, Kampung Tenun, tadi ada kampung apa lagi yang untuk kopinya, ada kampung apa lagi dan segala macam. Jadi ada Kampung Todo yang ada kerajaan historinya kayak Mhm. gitu-gitu. Jadi kalau kita lihat selalu bentuknya adalah pola perjalanan wisata. Karena kan kami ini kan mendesain 24 jam wisatawan ini dihabisin buat apa sih gitu ya. Jadi Mhm. selalu koridornya adalah 2 jam transit, 2 jam transit, 2 jam transit. Nah, di setiap 2 jam transit itulah mereka harus mengalami sesuatu, entah mau makan, mau belanja, mau foto-foto, atau mau belajar sesuatu. Nah, itu yang kita buat dalam bentuk desain experience yang kemudian dijual oleh teman-teman travel agent tour operator sebagai paket wisata. Mhm. Oke deh, berarti kami menunggu ya informasi-informasi lanjutannya seperti apa nih, desa-desa Betul. wisata ya, yang desa-desa penunjang begitu wisata untuk daya tarik utama tadi ya adalah Wairebo. Mm-mm. Nah Ibu Sana nih sebelum kita akhiri Mbak Sana ya, kok jadi ibu ya? Iya, Mbak Sana, kira-kira apa nih yang menjadi harapan Mbak Sana ke depannya, untuk Wairebo ini? Pertama, tentunya semakin bagus dan semakin terjaga apa yang Mhm. sudah dibangun sekarang dan membedakan Wairebo dengan yang lainnya gitu ya. Memang dia sudah unik posisinya gitu. Mhm. Kemudian bisa melihat dari unique selling position tersebut dijadikan kekuatan dan dikembangkan regenerasinya sehingga semakin diperkuat di situ. Kemudian bagaimana juga Wairebo juga mesti sabar dalam arti gini. Ini orang banyak banget mau datang gitu kan. Kenapa Mhm. perlu diatur visitor manajemennya misalkan? Karena agar orang tidak terlalu membludak, akhirnya orang jadi nggak dapat lagi tuh sense of Wairebo-nya. Jadi ya kayak kunjungan biasa aja gitu kan. Padahal Mhm. sebenarnya bukan hanya sesederhana orang datang dan foto di atas bukit dengan pemandangan background-nya adalah rumah-rumah baru yang ini gitu ya. Tapi Mhm. yang paling penting itu adalah ketika mereka masuk dan mereka mengalami, mereka bisa mempelajari apa sih, kenapa sih orang-orang ini mau tinggal di balik lembah dan bukit yang kayak gini. Nah, itu Mhm. yang masih banyak dimunculkan dan mudah-mudahan ke depan juga semakin banyak wisatawan yang bisa melihat Wairebo itu sebagai salah satu bentuk keaslian kebudayaan yang ada. Memang mereka bukan kerajaan, bukan apa, mereka hanya kampung biasa gitu ya. Tapi istilahnya itulah Manggarai gitu. Jadi itu menjadi representasi untuk menunjukkan kehidupan kita sehari-hari itu di Manggarai, di Flores itu seperti apa, dan itu adalah salah satu hal otentik yang kita miliki dan harusnya bisa kita jaga sampai waktu ke depan. Dan tentunya dengan memiliki kebudayaan yang dijaga bukan berarti anti terhadap teknologi yang memudahkan. Misalkan kemarin saya lihat juga ada beberapa solar panel untuk bisa penerangan dan untuk cas Mhm. HP dan segala macam. Saya pikir itu tetap perlu gitu ya. Kemudian untuk air dan segala macam. Jadi sehingga Mhm. dengan demikian kualitas hidup tetap terjaga dan Wairebo selalu menjadi inspirasi kita untuk back to nature, bahwa semua sudah disediakan oleh alam. Tinggal seberapa jauh kita mengenal diri kita dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan secara berkelanjutan. Jadi cocok banget Wairebo sebenarnya untuk sustainable tourism. Oke deh Mbak Sana, sukses ya, tetap semangat dan kami juga menanti sentuhan dari BPO LBF ya untuk di daerah Kabupaten Nanti ND RI kayaknya begitu. perlu deh nih kita bikin tracking Heeh. RRI bareng nih ke Oke arah deh, Wairebo. siap, Gimana nih? siap, siap. Oke, dan kami juga Iya. menanti ya Mbak Sana ya untuk sentuhan dari BPO LF ini untuk Kabupaten ND agar bisa juga sampai ke kelas dunia begitu Mbak Sana ya.
Wah, siap. ND juga udah banyak agendanya dari kunjungan Bapak Presiden kemarin, Heeh. jadi siap-siap buat teman-teman ND ya. Oke, siap. Siap selalu pastinya, semangat bersama BPOLF ya. Oke, Mbak Sana, terima kasih sudah Oke, menularkan terima hal-hal yang baik, yang kasih. positif, semangatnya luar biasa, tetap dijaga ya. Salam sukses, terima Siap. kasih, selamat Salam pagi. sukses. Terima kasih.